Shalom, yang diberkati Tuhan, kembali bertemu dengan saya. Yang lalu kita sudah lihat bersama-sama Kolose 4 ayat 2 dan belum saya selesaikan. Saudara bisa lihat di video-video sebelum ini. Hari ini saya selesaikan bersama-sama. Kita lihat Kolose 4 ayat 2, di sana berkata, bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita sudah lihat hal bertekun dalam doa, bagaimana berdoa secara konsisten, secara teratur, bukan cuma di saat ada masalah, namun juga di saat tidak ada masalah, keadaan baik-baik, tetaplah Anda berdoa. Ini yang kurang dari orang percaya. Kalau ada masalah berdoa, tidak ada masalah mereka tidak berdoa. Ya, contoh yang paling baik Daniel, bagaimana dia berdoa seperti biasa dilakukan saat ada masalah dan tidak ada masalah. Daniel rajin menaikkan pujian, memuji, meninggikan Tuhan. Daniel ada masalah, Daniel tidak berdoa minta perlindungan Tuhan, tidak berdoa minta pembelaan Tuhan. Daniel tidak minta mujizat Tuhan, Daniel tidak minta keajaiban Tuhan. Sebentar lagi dalam gua singa, Tuhan bela aku dan lain sebagainya. Itu luar biasa, kita belajar dari Daniel. Dan saya juga sudah bahas hal tentang berjagalah, berjaga-jagalah. Apa yang perlu dijaga oleh seorang pendoa? Hatinya, sikapnya, dan perkataannya. Ada banyak pendoa yang tidak jaga hati. Banyak berdoa tetapi hati kotor. Kebencian, kemarahan. Yang saya kenal banyak orang seperti ini, rajin berdoa tetapi hatinya pahit, marah, benci. Kemarin lagi berapa hari berturut-turut ini berapa orang telepon kepada saya. Dia tidak jaga hati, marah, benci, bahkan dia blokir saudaranya sendiri. Dia tidak mau berbicara dengan saudaranya sendiri. Hatinya tidak dijaga, tapi dia juga pakai firman. Katanya, Tuhan berkata jangan bergaul dengan orang-orang fasik yang tidak melakukan firman Tuhan. Dia cap keluarganya sendiri fasik. Ya, saya rasa bagi saya itu tidak cocok, ya, terserah dia. Selanjutnya, saudaraku dikasihi Tuhan, jaga sikap. Ada banyak orang percaya, berdoa, tapi tidak jaga sikap. Menjadi batu sandungan. Cara ngomongnya, cara jalannya, cara bersikapnya itu menjadi batu sandungan. Dan perkataannya tidak dijaga. Negatif semua, penuh amarah, juga perkataan kotor, perkataan dusta. Seorang pendoa tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, hari ini kita lihat, mengucap syukurlah. Seorang pendoa itu tidak dibenarkan dan tidak memuliakan Tuhan kalau selalu bersungut, selalu mengomel, selalu mempersalahkan ini, itu, tidak puas, ini, itu. Ada banyak hal yang selalu ngomelkan, yang selalu disungutkan, berkeluh kesah. Seorang pendoa tidak benar seperti itu. Seorang pendoa pasti bisa, harusnya bisa, bukan pasti, harusnya bisa mengucap syukur, bukan mengomel. Ya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, buka mata pagi-pagi, apa yang Bapak lakukan? Apa yang Ibu lakukan? Mulai marah sama asisten rumah tangganya, marah, ngamuk, ngomel, tidak selesai sama anak. Itu orang yang tidak bisa mengucap syukur. Ya, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu berterima kasih. Orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, jangan bilang saya terima kasih sama Tuhan, Tuhan baik. Buktinya mulutmu terus ngomel, mulutmu terus mempersalahkan ini itu, bersungut-sungut. Anda tidak bisa berterima kasih. Orang yang bisa berterima kasih kepada Tuhan, pasti dia bisa mengucap syukur. Tapi orang yang tidak bisa mengucap syukur adalah orang yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Tidak pernah puas dengan keadaan adalah orang yang tidak bisa berterima kasih kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan dalam segala hal, yang berarti mengucap syukur itu bukan cuma dalam keadaan baik. Ini gampang, semua orang bisa mengucap syukur dalam keadaan baik, aman, sehat,
diberkati, ya sukses, keuangan lancar, mengucap syukur, itu nggak mudah. Tapi dalam segala hal, artinya di dalam keadaan yang tidak baik pun, saya dan saudara harusnya bisa mengucap syukur. Kita, Pak Ibu, harus belajar mengucap syukur, apalagi keadaan seperti ini ya, COVID, pandemi, kita harus di rumah saja, mungkin pemasukan kurang, uang mulai menipis, ya saudaraku dikasihi Tuhan. Ada banyak hal, rencana-rencana kita yang batal. Bisakah kita tetap bersyukur dengan keadaan ini? Ya, dalam keadaan tidak baik, bisakah kita tetap bersyukur? Ini yang dikehendaki Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, bukan cuma dalam keadaan baik, tapi dalam keadaan tidak baik. Mengucap syukur. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya kadang-kadang sedih. Beberapa hari ini saya mendapat, tadi malam juga saya mendapat telepon, ya, seorang yang terus mempersalahkan keadaan. Dia tidak puas dengan keadaannya. Dia merasa padahal dia ini pendoa. Bapak Ibu, dia pendoa. Dia orang yang aktif di gereja. Selalu ikut doa semalam suntuk bahkan. Tetapi dia telepon saya tadi malam, dia mengeluh, dia bersungut-sungut, dia menggerutu akan keadaannya saat ini. Saya berkata kepada dia, ayo kamu belajar bersyukur, ayo kamu belajar menerima. Terima kasihlah kepada Tuhan kalau engkau masih sehat. Terima kasihlah kepada Tuhan jika engkau masih bisa berkumpul dengan keluargamu. Saya katakan demikian tadi malam. Saya malas dengar orang-orang yang terus yang telepon hanya untuk mengeluh, bersungut, mengomel, mempersalahkan ini itu. Itu modelnya bangsa Israel. Bangsa Israel saat Tuhan meminta Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Bangsa Israel hanya melihat ke segala halangan-halangan tantangannya, mengomel terus, bersungut terus, tidak puas dengan makanan, tidak puas soal makan, soal minum, minta daging, minta segalanya diminta. Ngomel terus, mempersalahkan ini, mempersalahkan Musa, tidak ada selesai-selesainya. Akhirnya Tuhan marah dengan cara-cara bangsa Israel. Bilangan 11 di sana, pada satu kali bangsa itu bersungut-sungut, bangsa Israel yang bersungut terus di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Ini saudaraku. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyala api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahannya. Tuhan tidak bisa mendengar orang yang terus bersungut. Bangsa Israel tidak pernah berhenti mempersalahkan. Orang yang selalu mempersalahkan itu orang yang bersungut, itu adalah orang yang tidak tahu mengucap syukur. Orang yang terus cari gara-gara, cari masalah dengan si A si B, adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur. Tuhan marah, Tuhan murka, bahkan dikatakan murka saudaraku kepada bangsa Israel. Tuhan menurunkan api dan membakar perkemahan mereka. Tambah banyak masalah, bukannya selesai tapi tambah banyak. Baik saudaraku dikasihi Tuhan, renungan singkat kita yang terakhir ini, maksudnya dari Kolose pasal 4 ayat 2, adalah bertekun dalam doa, berjaga-jaga dan mengucap syukur. Saya tutup dengan Kolose 3:15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ya, damai sejahtera, sukacita, ya, memerintah hatimu. Jangan terus sedih, tidak ada gunanya. Tidak juga menyelesaikan masalah. Anda bersedih, Anda ngomel, Anda sungut, Anda mempersalahkan ini itu, tidak menyelesaikan masalahmu. Bahkan kalau Tuhan marah, masalahmu akan semakin berat. Baik, ya, bersyukurlah. Baik, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari
saya selesaikan firman ini, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Puji syukur, hormat kemuliaan bagimu untuk pesanmu malam hari ini, untuk kami tetap berucap syukur, berterima kasih untuk segala keadaan. Sekalipun keadaan kurang baik, keadaan tidak menyenangkan, tapi kami belajar bersyukur sebab Engkau masih pelihara kami. Engkau masih berikan keadaan sehat, nafas masih baik saudaraku, kami masih bisa berkumpul dengan keluarga. Terima kasih untuk keadaan kami tahu semua itu baik adanya. Engkau tidak pernah merancangkan yang tidak baik bagi anak-anakmu. Engkau merancangkan segala yang baik, damai sejahtera bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Terpujilah nama Bapa di surga, berkati setiap teman-teman, Bapak Ibu yang sudah mendengarkan pesan firman ini. Tuhan Yesus senantiasa beserta kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa. Haleluya. Amin.